Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama Ibu dan Adek Dalam kajian Kuantum Kepribadian Al-Quran dalam surah Al-Qalam, mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 33. Nah, sekarang kita baca dulu ya anak-anak. Ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Nah, anak-anak sekalian, dalam ayat ke-17 nanti sampai dengan ayat ke-33 Allah akan menceritakan sebuah kisah, di mana kisah itu menceritakan tentang orang yang bakhil. Adek tahu nggak orang bakhil itu orang apa? Nggak tahu. Orang bakhil itu anak-anak orang pelit. Orang pelit tahu nggak, Dek? Tahu, dia nggak berbagi, Bunda. Oh iya, berarti betul, Adek udah tahu. Nah, pada ayat ke-17 ini anak-anak ya, yang kita baca tadi, Allah berfirman, Inna balawnahum. Ya, sesungguhnya kata Allah, Allah telah menguji mereka. Siapa mereka yang diuji oleh Allah? Ya, siapa? Kama balauna ashabal jannah. Orang-orang yang memiliki kebun. Jadi Allah telah menguji mereka. Sebagaimana Allah telah menguji orang-orang yang memiliki kebun. Nah, jadi Allah mengumpamakan anak-anak ya, orang yang pelit itu seperti ya orang yang memiliki kebun. Nah, kenapa orang yang memiliki kebun idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Dia bersumpah besok pagi dia akan memetik hasil kebunnya. Pasti besok pagi dia akan memetik hasil dari kebunnya yang sangat banyak. Nah, kemudian di ayat ke-18, wala yastathnun, dan mereka anak-anak sekalian tidak mau memberi kepada orang miskin. Orang apa namanya kalau nggak mau berbagi itu tadi apa namanya? Orang miskin. Orang pelit. Orang pelit. Tidak mau berbagi. Nah, tadi orang pemilik kebun tadi, dia tidak mau berbagi sama orang miskin. Terus apa yang terjadi anak-anak? Padahal mereka udah bersiap-siap besok pagi akan memetik buah-buahan yang sangat banyak dari hasil kebun mereka. Tapi mereka sudah berniat gak mau berbagi dengan orang miskin. Nah, kalau begitu apa yang akan Allah berikan? Lihat ayat ke-19-nya. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun.
Allah meliputi mereka, ya, Allah meliputi mereka dengan apa, anak-anak? Dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu malapetaka. Jadi Allah turunkan malapetaka di malam hari ketika mereka semua sedang tidur. Nah, padahal sebelum tidur mereka sudah bahagia. Besok pagi akan memetik hasil yang banyak dari kebun mereka. Tapi mereka sudah janji dalam diri mereka nggak mau bagi orang miskin. Tapi apa yang terjadi ketika malam hari, ketika mereka tidur, anak-anak, Allah turunkan malapetaka buat mereka. Adik tahu nggak malapetakanya apa? Gak tahu. Nah, fa'asbahat kasorim. Pada pagi harinya, ya, kebun-kebun mereka itu membusuk, hitam semua buah-buahannya seperti malam. Jadi buah-buahnya pada busuk ternyata ketika dia lihat. Kenapa ini? Kok kebunnya buah-buahnya jadi busuk semua, hitam-hitam semua? Kenapa? Pada ayat ke-21 Allah berfirman, fanadau musbihin. Mereka saling berteriak, berbisik-bisik pada pagi harinya. Kenapa? Apa yang terjadi? Padahal kemarin kebun kita buahnya banyak sekali. Harusnya pagi ini kita akan mendapatkan hasil yang sangat banyak. Kenapa kebun kita menjadi busuk semua? Kenapa kebun kita menjadi busuk? Apa yang terjadi? Mereka terus berbisik. Kemudian pada ayat 22 Allah berfirman, Anigdu ala harthikum in kuntum sharimin. Kenapa anak-anak? Mereka berbisik, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Nah, Allah kasih tahu. Ternyata Allah turunkan malapetaka itu karena anak-anak, ya, mereka kan pergi tuh. Ketika mereka mau pergi, kemana anak-anak? Ke kebun mereka, ya, mereka berbisik-bisik. Anak-anak mau tahu nggak apa yang mereka bicarakan? Mereka bisik-bisik gitu. Mereka bisik-bisik mereka. Ketika pagi-paginya mereka mau pergi ke kebun, belum sampai ke kebun, mereka bisik-bisik sesama mereka. Tahu nggak anak-anak apa yang mereka bisikkan? Dalam ayat 23, Adik tahu nggak apa yang mereka bisikkan? Nggak tahu. Nih Allah kasih tahu, ya. Apa kata Allah? Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Nah, mereka sudah berniat akan menolak, ya, akan menolak orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin itu nanti tidak mereka izinkan untuk masuk ke kebun mereka. Mereka sekali-kali tidak akan memperbolehkan orang miskin untuk masuk ke kebun mereka. Kita jangan bisik-bisik mereka gini. Nanti kalau ada orang miskin, jangan suruh masuk kebun kita, ya. Kita suruh dia keluar aja. Ya. Sepakat. Ya, saya setuju. Begitu mereka ketika perjalanan menuju ke kebun. Nah, pada ayat ke-24 Allah jelaskan
alla yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Dan mereka sudah betul-betul tidak mau memasukkan orang miskin pada pagi hari itu ke kebun mereka. Nah, mereka sudah betul-betul berjanji, nanti ya kalau ada orang miskin datang ke kebun kita, kita jangan suruh mereka masuk. Mereka sudah begitu tuh. Terus ke ayat 25 Allah berfirman lagi, wa ghadau ala hardin qadirin. Dan mereka ya pergi tuh. Mereka pergi ke kebun mereka dan mereka sudah siap untuk menghalang-halangi orang miskin untuk datang. Mereka sudah siap untuk menghalangi orang lain memberikan hasil kebunnya kepada orang miskin. Walaupun mereka bisa sebetulnya berbagi sedikit tuh bisa dari hasil kebun mereka, tapi mereka pelit. Mereka nggak mau berbagi. Nah, terus ya pada ayat 26 Allah melanjutkan, falamma ra'auha qalu inna ladallun. Nah, anak-anak, apa kata Allah? Apa yang mereka lakukan saat itu? Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, nah, ketika mereka sudah berada anak-anak di depan kebun itu, yang melihat kebun itu, mereka berkata, qalu inna ladallun. Ya Allah, apa yang terjadi? Sungguh kami telah sesat ya Allah. Sungguh kami telah sesat ya Allah. Nah, anak-anak, tahu nggak tadi kenapa Allah turunkan malapetaka? Mereka nggak jadi panen buah-buahan. Buahnya jadi busuk semua karena apa tadi Fatima mereka? Petaka. Karena pelit. Mereka nggak mau berbagi dengan orang miskin, ya. Nah, bal nahnu mahrumun. Kata Allah, bahkan kami ya orang-orang kafir itu, orang-orang pelit itu dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan buah-buahan hasil dari kebun mereka. Karena mereka apa Fatima? Pelit. Tidak mau berbagi. Pelit, tidak mau berbagi. Jadi dia dihalang-halangi oleh Allah, bahkan tidak jadi panen buah-buahan karena mereka pelit. Nah, kemudian qala ausatuhum, ya. Kemudian berkata orang yang paling bijak di antara mereka, alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku sudah ngomong kepada kalian? Ya, aku udah ngomong kepada kalian, tapi kalian tidak mau bertasbih kepada Allah. Malah mereka menjawab, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka berkata, sesungguhnya ya kami telah bertasbih kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang zolim. Di ayat ke-30-nya dilanjutkan lagi, fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Mereka saling berhadap-hadapan. Mereka saling menyalahkan. Kamu sih yang gak mau berbagi. Kamu sih yang pelit. Kamu sih. Mereka saling menyalahkan. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celakalah kita,
sesungguhnya kita telah melampaui batas. Terus pada ayat berikutnya, asa rabbuna, mudah-mudahan Tuhan kita ayyubdilana khairam minha, mudah-mudahan Tuhan kita menggantikan kebun yang lebih baik daripada ini. Inna ila rabbina raghibun, sesungguhnya kita hanya memohon ampun kepada Allah. Jadi anak-anak, kalau kita pelit, maka bukan kita mendapatkan sesuatu yang banyak dari Allah, bahkan akan kehilangan. Misalnya punya makanan gak mau berbagi, mudah bagi Allah makanan itu bisa jatuh, jadi gak jadi makan karena Pelit. punya minuman gak mau berbagi, punya minuman 2 gak mau berbagi, mudah bagi Allah nanti minumannya jatuh, gak jadi minum karena pelit. Punya buah-buahan 2 gak mau berbagi, mudah bagi Allah buah-buahannya jatuh, gak jadi makan. Makanya anak-anak hendaknya berbagi ya. Nah, kalau sudah ketahuan pelit, maka kita dakwahi teman kita. Kalau kita didakwahi, diingatkan oleh teman, kamu jangan pelit, malah nanti makananmu bisa hilang, mainanmu bisa rusak karena tidak mau berbagi. Nah, kalau sudah diingatkan teman, bertaubat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Nah, pada ayat yang ke-33, kadzalikal azab, demikianlah azab dari Allah. Itu baru azab dunia. Wala azabul akhirati akbar. Bahkan anak-anak, azab akhirat itu lebih besar daripada azab di dunia. Azab akhirat berupa apa? Neraka. Apinya sangat sangat sakit sekali. Sangat sakit sekali Laukanu lamun kalaulah kalian semuanya mengetahui. Bunda. Iya. Mau nanya deh. Boleh. Nanya apa, Dek? Kita dulu Ibu, nanti pikir dulu. Oh iya. Nah, Fatima mau nanya, tapi Fatima lagi mikir-mikir dulu apa yang mau ditanya. Anak-anak boleh nanya sama Bu Nurul Nah, itu saja anak-anak. Nanti kita sambung lagi. Ingat, kita tidak boleh pelit kita harus berbagi. Nah, kalau kita pelit nanti di dunia kita dapat azab dari Allah dan dapat azab juga di akhirat. Apa, Bun? Oh, azab itu apa, Bun? Azab itu adalah balasan bagi orang yang tidak ikut aturan Allah, Fatima. Oh, bagus sekali pertanyaan Fatima. Itu saja dari Bu Nurul. Insya Allah nanti kita jumpa lagi dengan Adek dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.